Saya ulang balik. Sebelum dibongkar Ka'bah, direnovasi, berapa tinggi Ka'bah sebelumnya? 9 hasta. Setelah direnovasi, berapa tingginya? Oh, pintar-pintar. Itulah cocok ini. Ya, jadi ingat, orang anak kami yang kami cintai, hari ini banyak pelajaran. Pelajaran apa? Pertama, pelajaran yang kita ambil di usia Nabi 35 tahun, dia sudah bisa menentukan keputusan hukum. Siapa yang harus mengambil keputusan yang baik. Maksudnya apa, Pak? Banyak anak-anak muda sekarang enggak ada taunya apa-apa. Bahkan yang taunya tahu kau, tahu kau anak muda sekarang udah 30-an main game aja tuh, main game. Betul, Bu? Oke. Siapa nama orang yang menyimpan hartanya dalam Ka'bah? Ayo, maju dulu. Maju baru ngomong. Udah apa-apa lah, enggak apa-apa, maju lah. Iya. Ayo, siapa nama orangnya? Duaik. Ingat ya, nama Duaik. Lama berapa lagi? 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Ustaz Hendro SPDI, yang mudah-mudahan ini satu pelajaran bagi saya, Pak. Payah Ustaz jadi pendengar, betah duduk mendengar ceramah. Betul. Saya termaksud itu pelajaran penting karena banyak juga Ustaz yang kosong dia di sini, tak mau dengar ceramah. Tapi beliau saya perhatikan berapa kali saya ceramah di sini, tetap dia tak menunjukkan nilai dia kosong. Yang penting dapat ilmu, selesai. Banyaknya Ustaz yang kosong ini, Pak, tak mau dengar dia ceramah. Mohon maaf Ustaz. Mudah-mudahan saya belajar kesederhanaan Ustaz bisa saya pelajari dalam hidup saya. Mudah-mudahan kita juga begitu. Yang berilmu saja butuh ilmu. Bagaimana pula kita yang tak berilmu? Makanya masjid ni udah dikenal di kota Medan karena ustaz-ustaznya orang kota Medan. Kadang-kadang kalau sudah diupload FKSM, Muhammad Sohibul Qalbi, semua yang mana itu? Payah geli. Masjid apa? Terkenal masjid ni, Pak. Kenapa? Karena kegiatannya. Apa guna mewah masjidnya? Tapi tak ada. Saya mohon maaf, Pak. Sedih saya tadi. Saya solat di belokan PDM Teritanadi, cuma 3 orang jamaah. Belokan itu, Pak, bukan enggak ramai. Ya kan? Orang lalu lalang, tapi tak ada orang singgah. Bapak Ibu tengok di pinggir jalan. Mungkin ini membuktikan masjid paling ramai pengajian. Mudah-mudahan ini jadi contoh nantinya. Amin. Paling ramai anak-anak. Walaupun niatmu bukan ngaji, kau niat kuis, nunggu kuisnya kau ini. Tahu aku isi hatimu. Gaya kau gini-gini. Makanya kok makin ramai anggotanya ini. Pasti cerita, ngaji ada bonus kada datang dia. Ini pemancing. Pemancing. Kalau bisa nanti ada lagi orang-orang kaya buat hadiah perlombaan, buat buku. Dan sekali-sekali, Pak, kalau mudah-mudahan nanti di double, jangan cuma duit aja. Karena takutnya kalau duit dibelikannya jajan tak berguna. Sisakan bukunya, datang mamanya, buku pun tak berguna. Kenapa? Corona enggak belajar. Semua juga salah. Makanya saya berharap hari ini bersyukur kita masih banyak menghidupkan majelis taklim. Walaupun pemerintah melarang kita di keramaian majelis taklim terbuka, tapi Islam kuat, kita buat pengajian di dalam. Orang tu mau ngomong apa? Ini mohon maaf ya, semangat. Ibu-ibunya pun makin ramai, ikut tengok anak-anaknya pun karena mamanya nyuruh ikut kau ngaji, dapat jajan kau. Makanya ikut ngaji nih. Makin banyak ku tengok, Pak. Kan saya keempat kalinya pertemuan di sini. Mudah-mudahan alhamdulillah semakin meningkat antusias jamaah dan masyarakat kita bagaimana cinta dengan dakwah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun permintaan BKM kaji kita tadi memang agak galak tadi pagi itu, Pak. Tapi galaknya pun Bapak sor, aku yang jantungan, Pak. Tapi saya tak mungkiri, tetap kita bahas bagaimana kisah, biar jangan putus, Pak, kaji kita ini. Karena kaji sirah. Kaji sirah ini tak boleh dilangkap babnya karena berlanjut.
Kalaupun berlanjut, lanjut. Kalau tak lanjut, kita tengok bulan depan dipakai apa tidak lagi. Kaji kita hari ini renovasi Ka'bah. Apa maknanya ini? Di usia Nabi 35 tahun sudah bisa menentukan hak siapa yang membuat peletakan Hajarul Aswad ketika pembongkaran renovasi Ka'bah. Tapi ada sejarah. Renovasi Ka'bah ini Bapak Ibu terjadi itu karena banjir bandang yang melintas salah satu kapal laut orang Romawi yang singgah di Jeddah berantakan karena Ka'bah itu adalah wa inna makanat radman fawqal qamah. Ka'bah itu hanya tumpukan-tumpukan batu setinggi orang berdiri. Dalam riwayat disebutkan berapakah tinggi Ka'bah sebelum renovasi? 9 hasta. 9 hasta dalam hitungan, bukan hitungan orang, tapi hitungan bilangan hasta besi. Jadi tak panjang kali. Makanya Ibrahim sanggup berdiri menumpukkan batu. Kalau 9 hasta panjang tangan, tak sampai Pak. Maksudnya apa? Perjuangan Ibrahim dengan Ismail membangun Ka'bah itu karena kebesaran perintah Allah. Maka tak boleh dicampuri. Ka'bah itu artinya adalah kubus. Ar-rubu'u minal irtifa'. Ka'bah itu bagian tertinggi, bentuknya seperempat. Itu Ka'bah. Adakah orang yang pengen buat Ka'bah yang tak seperti di Mekah? Ada siapa? Syiah. Jadi makanya saya sejarahkan kita Bapak Ibu. Makanya di usia Nabi 35 tahun renovasi Ka'bah terjadi. Kenapa? Banyak, mohon maaf, yang sudah lapu bagian-bagian dindingnya. Makanya terjadi banjir bandang. Apa yang terjadi? Maka seorang dari seorang Qibti Arab mengambil potongan-potongan kayu habis banjir bandang, ditempelnya lah bagian-bagian dinding Ka'bah. Apa yang terjadi? Ini yang saya bahas tadi sedikit ketika subuh. Apa kata beliau? Pesan daripada zalika annahu kana la yaduna min ahadin illa hadrat wa kassan. Artinya apa? Ketika Muhammad dibuat dari Arab Qibti ini, kayu yang dia dapat dari kutipan banjir bandang, Muhammad dikasih Allah ajab, keluar ular dari dinding-dinding Ka'bah itu. Begitu didekatkan, Muhammad apa yang terjadi? Terangkat kepalanya, terbuka mulutnya. Itulah ajab orang mengambil sedikit bagian yang tak baik untuk membangun Ka'bah. Dikasih Allah langsung ajab ular. Tahu? Ular. Fatah tafaha, bahkan dia buka mulutnya lebar-lebar. Siapa yang berani? Tak ada yang berani. Maka ketika Muhammad dikembalikannya kembali Muhammad bagian daripada kayu yang sudah terpisah, yang dia dapat dikutip dari bagian banjir bandang yang terjadi itu, barulah hilang. Bahkan Allah turunkan faba'asallah, Allah turunkanlah Muhammad ular yang terbang mencatuk bagian burung, mencatuk ular yang beredar di dinding-dinding Ka'bah. Maksudnya apa ini Pak? Satu poin, jangan kotori rumah Allah dengan hak yang batil. Satu, tak akan berkah itu. Makanya saya sampaikan tadi, ada orang berharap bangun masjid mewah-mewah, tapi tak dari mana duitnya? Tak dari mana? Ya kan? Ada yang jadikan masjid ini jadi proyek. Jadi proyek. Habis Muhammad, makanya saya berharap masjid ini juga kita bandingkan dengan renovasi Ka'bah. Kalau sudah cukup begini dulu. Kita tak perlu bangunannya besar. Kenapa Nabi Muhammad merenovasi Ka'bah yang sebelumnya direnovasi wanita dari kaum Zurhum? Karena udah mulai hancur, bukan karena mewahnya, cuman batunya. Kita sekarang Pak malu kita Pak. Udah cantik masjid itu, dibongkar lagi, kurang cantik. Udah berapa banyak habis dana di situ. Ini zaman sekarang ini banyak begitu. Udah cantik, bongkar, kurang cocok, main. Udah dibongkar, mulai kurang lebar, mainkan lagi. Karena proyek di situ. Ada proyek di situ. Kalau dia bisa tender sama pemborong, sekian dapat. Oh mak Pak BKM, jangan jadikan proyek masjid ini. Yang betul itu uang awak yang masukkan ke masjid ini. Makanya Muhammad apa pesan daripada yang disampaikan Ais bin Imran Ibnu Mahzum, la tudkhilu fi bina'iha min kasibtum illa thayyiba. Jangan sesekali kau masukkan hasil usahamu, hasil pekerjaanmu, upah cari duitmu yang tak baik dalam Ka'bah ini. Makanya kalau nyumbang di sini Pak, nggak usah bohong Pak, mohon maaf.
Lebih awak hargai lagi tukang becak itu menyumbang 10.000, 20.000 ketimbang datang pejabat awak di sini. Kalau dikasih masjid harus milih suara dia. Apa tujuan itu, Pak? Saya berani menyumbang masjid ini kalau saya duduk jadi anggota dewan. Nanti kamar mandi 4 pintu dari saya. Jamaah udah berharap. Tak dicucuk jamaah, tak dibangunnya kamar mandi itu. Udah banyak kasus itu. Yang betul itu macam mana, Ustaz? Yang betul tu jadikan masjid ni tegak berdiri, jadikan nilai ibadah kita bersama di kampung ini. Ya Bu ya, minta tolong. Makanya Ka'bah direnovasi bukan karena pengen mewah, bahkan tak ada yang diganti, cuma ditambah tumpukan batu dari 9 hasta dalam riwayat yang sahih dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum, selesai nanti naik jadi 18 hasta. Hanya itu dinaikkan, tumpukan batu. Kenapa? Boleh kita bongkar masjid ni, Pak, kalau memperluas jamaahnya makin sempit. Ini, misal ke Muhammad, masih ada lahan, Pak, beli yang di sini. Makin besar. Rupanya jamaah senang singgah karena pinggir jalan. Makin besar masjid, layak. Kenapa? Karena dakwah. Zaman sekarang tak begitu. Kurang cantik lagi, Pak. Yang membuat nikmat masjid ni, Bu, Muhammad, saya kaitkan ke masjid, Bu, ya. Apa? Pertama, orang-orang yang ahlinya yang di depan. Kalau di sini Muhammad Pak BKM, Bapak jangan tersinggung. Kalau bisa ada rezeki orang Bapak, undang penghafal Quran yang betul-betul jadi imam rawatib, jadikan imam di kampung ini. Banyak sini penghafal Quran di kampung ini, cuma tak dipakai orang. Kenapa? Takut biaya. Berapa lagi per bulan itu? Tukang bersih berapa? Penjaga masjid berapa? Muadzin berapa? Lagi-lagi ceramah, banyak kali pengajian. Udah berapa habis? Enak kali Ustaz ngomong, buat ya. Uang Ustaz lah, kata aku pula dimarahi waktu. Muhammad, makanya itu kan nilai baik itu, Pak. Jadi kalau ada orang kaya, Pak BKM, saya setuju yang dibilang Ustaz Rito tadi. Bulan depan tolong carikan, Ustaz Endro, kami kan nggak ngerti jamaah banyak kawan. Ya, nanti saya carikan. Telepon aja, Ustaz. Ada di situ murid kita yang hafal Quran 30 juz, ya. Majlis butuh salam, butuh muadzin, butuh imam. Allah takbir dia, Bu. Luruskan shaf, dapatkan shaf. Apalagi soundnya bagus kayak begini. Oh, nikmat di belakang hujan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang pun singgah. Enak kali imamnya. Singgah kita yuk. Ini apa tidak? Orang mau ndak singgah, Pak. Ajannya aja orang tak udah mau singgah. Dengar ajan waktu tak singgah dia. Allah. Kalau aja lagi kita anjur kali wak ni. Ajannya aja kayak gini, apalagi imamnya kata. Jadi maksudnya apa? Bentuk satu masjid ni yang memancing orang datang masuk suka. FKSM ini kenapa orang suka, Pak? Karena ramai kompaknya. Kalau sudah mau Pak Ustaz Endro, kuda kotak-kotak besok FKSM ini tak laku lagi ni. Karena masih nampak kita mau kokoh rame, orang semangat. Nampak kekuatan Islam itu. Kenapa? Di masjid. Mekah pun juga begitu, Pak. Ka'bah sebelum jadi kompak. Dari Bani Abdul Manaf bagian pintu. Bagian mana lagi? Bagian yang lain ada bagian dindingnya. Semua suku berperan untuk membangun Ka'bah. Setelah jadi Ka'bah, bentuknya sudah ada, orang udah mulai merajuk. Siapa yang meletakkan batu? Itu udah semua, Pak, dari dulu-dulu. Kita juga begitu. Waktu membangun masjid kompak, udah jadi masjid merajuk. Waktu membangun semangat, proposal diletakkan kemana-mana. Begitu jadi tak terpilih jadi BKM, rajuk. Awak yang capek, orang tu yang BKM. Setengah mati awak cari dana, dia pula jadi pengurus. Awak ni jadi sampah. Apalah bangga jadi pengurus. Capek ngurus orang, Pak. Uang impak bukan uang awak, uang orang yang diumumkan Jumat. Impak Jumat yang lewat sebesar. Makanya maaf, siapalah yang berperan apa namanya itu, Pak? Kalau kita pemborong yang menggambar Ka'bah itu renovasi, namanya kan orang yang disuruh para orang-orang Arab Quraisy menggambar atau istilah arsitektur Ka'bah itu namanya Bakum. Ingat itu? Siapa namanya? Bakum, ya. Bakum ini mana? Orang Romawi. Saya ulang balik. Sebelum dibongkar Ka'bah, direnovasi, berapa tinggi Ka'bah sebelumnya? 9 hasta. Setelah direnovasi berapa tingginya? Oh, pintar-pintar. Itulah cocok ini.
Siap-siaplah kau ya. Bukan itu yang kutanya, yang lain. Maka ketika itulah yang harus kita jadikan pedoman. Kenapa Pak? Begitu Muhammad sudah selesai pembangunan Ka'bah, apa yang terjadi? Makanya orang tak berani membongkarnya. Setuju kita mau dibongkar? Ya, setuju. Tapi mengatakan siapalah yang berani membongkar, merubuhkan Ka'bah ini duluan? Tak ada yang berani. Karena orang takut. Jangankan merobohkan Ka'bah, mengambil batang saja yang dicuri, keluar ular. Apalagi membongkarnya. Orang takut. Kau aja lah. Memang kok urusan-urusan yang hancur-hancur. Payah orang Pak. Kau aja lah. Kau aja lah. Kau aja lah. Tapi kalau yang enak-enak tak disuruh, maju waktu. Itulah dia. Muhammad. Siapa orangnya ini? Dengar. Orang yang pertama berani merobohkan Ka'bah, proses pembangunan, namanya Walid bin Mughirah. Namanya siapa? Ingat, udah berapa tadi itu? Udah 3 kan? Biasanya berapa pertanyaan Pak? 5. Bukan itu kutanya, ingat. Maka orang yang pertama berani merobohkan Ka'bah, siapa namanya? Walid bin Mughirah. Apa doanya? Allahumma la turagh, Allahumma lam turagh, Allahumma lam turagh. Apa katanya? Ya Allah, jangan takut-takuti. Jangan takut-takuti aku. Kenapa? Karena kan tadi Pak, kayu saja yang diambil keluar ular, apalagi mau merobohkannya, apalagi yang keluar. Kenapa? Karena Ka'bah itu, biar tahu kalian dulu, itu Muhammad di dalamnya itu belum pakai atap. Belum pakai atap Ka'bah dulu Pak, hanya plong. Makanya orang-orang kafir Quraisy kalau mengambil harta rampasan, dimasukkanlah ke dalam Ka'bah. Siapalah yang menyimpan harta rampasan dalam Ka'bah? Namanya Duwaik. Siapa namanya? Udah 4. Ya, udah 4. Ingat itu. Tapi bukan itu yang kutanya. Ya, udah. Duwaik mencuri harta rampasan, dimasukkan ke dalam Ka'bah karena tak beratap, ketahuan, maka dipotonglah tangannya. Kita sekarang Pak Muhammad, jangankan banyak juga orang mencuri di masjid-masjid. Sanggup pula masjid Muhammad dicurinya lagi. Seharusnya dia yang nyumbang ke masjid, ini dicurinya pula. Zaman dulu udah ada itu, namanya siapa namanya? Duwaik. Ingat ini ya, namanya Duwaik. Begitu Walid bin Mughirah merobohkan Ka'bah, sambil dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inna la nuridu illa khair. Ayo. Allahumma inna la nuridu illa khair. Ayo balik, ayo. Allahumma inna la nuridu illa khair. Sekali lagi. Allahumma inna la nuridu illa khair. Ini doa apa? Doa Walid bin Mughirah ketika ingin merobohkan Ka'bah. Dapat pelajaran kalian. Tapi jangan baca ini ketika merobohkan rumahmu. Tak cocok doa ini kan. Ayo sekali lagi Pak Ibu. Allahumma inna. Semangat ayo. Allahumma inna la nuridu illa khair. Artinya, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami mau kecuali kebaikan. Maka dirobohkannya lah. Siapa ikuti, maka dirobohkannya pula katanya. Dirobohkannya, orang takut. Berani kali Walid bin Mughirah merobohkan Ka'bah. Ya Allah Rabbi. Apa kata orang itu? Coba kita simak. Fatarabbasan nasu tilkal lailata wa qalu tanzur. Ketika Muhammad, orang mulai menunggu-nunggu. Apalah yang terjadi sama Walid bin Mughirah? Apa yang kita tunggu? Kejadian malam orang itu tunggu. Mulai malam berganti waktu sampai pagi. Maka ketika pagi, apa kata orang yang menunggu? Qalu nanzur. Ayo kita lihat apa yang terjadi ketika Walid bin Mughirah merobohkan Ka'bah. Fa in usiba lan nahdim.
kalau ada terjadi sesuatu kepada Walid bin Mughirah, jangan kita lanjutkan ikut kita merobohkan Ka'bah. Tapi apa di ujungnya? Kan bahkan katanya waradatnaha kama kanat. Bahkan kalau bisa yang sudah kita bongkar dari Ka'bah ini kita balikkan di awal semula. Oh, itu yang kedua, pertama. Yang kedua, ini pula apa katanya? Media dakin, wa illam yusib usay faqad radiyallahu sun'ana. Tapi kalau tidak ada terjadi sesuatu kepada Walid bin Mughirah, maka ayo kita lakukan pembongkaran Ka'bah. Maksudnya apa? Kalau enggak ada efeknya, kalau Walid bin Mughirah besok demam, begitu dibongkarnya Ka'bah mencret dia, begitu bongkarnya Ka'bah pilek dia, apalagi kesurupan, orang bilang, oh jangan bongkar Ka'bah. Walid bin Mughirah biar tahu kok dibongkarnya Ka'bah, dirobohkannya, mencret dia semalam, mencret. Maka zaman sekarang Bapak Ibu, Muhammad itu hanya perintah. Begitu terjadi, berapa hari Pak pembongkaran ini sampai pembangunannya? Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan hanya 4 hari 5 malam. Itulah prosesnya, tak lama-lama. Karena orang tu menunjuk, bagianmu apa? Bagianmu apa? Dulu membangun Ka'bah begitu. Maka kalau bisa Pak, kalau bangun sesuatu, dari aku semen 2 sak, dari aku pasir, dari aku kerikil, dari aku roti. Dulu begitu orang membangun satu manfaat. Sekarang terbalik. Bapak dari apa Pak? Janganlah aku aja. Semalam udah aku aja. Banyak orang kaya di sini. Asyik aku aja kalian hajar. Janganlah aku aja dulu. Waktu dulu. Wah macam mana Pak? Aku juga. Kami duanya di sini di kampung nih. Kalau bisa dari aku besok Pak kasih. Ini berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari aku besok, kalau sumpah ini kurang lagi, aku buat 1 lagi, 8 di sini. Oh mah. Wah dari apa? Dari aku sapu. Mah ngeri ngaluan. Iya. Itulah pula yang bisanya pula bukan. Kalaupun 20 biji apa enggak koyak juga itu. Kalau sapu kan? Kan? Apa? Sajadah cocok. Di sini apa yang kurang tunjuk? Mohon maaf ya. Jadi izin. Ketika terjadi itu, maka orang-orang tua kami yang kami hormati, mulailah penentuan. Penentuannya di mana? Siapalah nanti yang kiranya yang meletakkan satu sisi peletakan Hajarul Aswad, yang Muhammad memindahkannya nanti siapa? Saran siapa? Ini tadi. Sarannya siapa yang menyarankan ini? Ini ulangi. Tadi yang merobohkan Ka'bah namanya Walid bin Mughirah. Udah, ini yang kedua, yang ketiga, siapalah orang yang memberikan saran bagaimanalah hal yang paling baik menentukan meletakkan Hajarul Aswad. Namanya Umayyah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Ayo, hafal. Umayyah bin Mughirah. Ayo, Umayyah bin Mughirah bin Umar bin Mahzum. Apa maktum? Ulangi ayo. Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Hafal. Makanya kalau ceramah Sirah Nabawiyah, besok-besok kalau diundang lagi Ustaz, bawa catatan. Jadi kalau pertanyaan bisa kau ingat ketika ditanya dapatmu. Jangan kau pelongok-pelongok kayak profesor. Aku aja bawa catatan Pak. Timbang kesalahan yang kusampaikan, itu pun kudu menengok catatan kesalahan lagi kadang-kadang. Ya udah, siapa tadi yang merobohkan Ka'bah? Oh, Walid bin Mughirah. Siapa orang yang mengusulkan apa saran dia nanti meletakkan Hajar Aswad? Masya Allah. Apalah, jangan jawab dulu. Jadi nanti kok ditanya itu, maju kau ke depan, hafalmu, ayah pun bangga. Enggak sia-sia kau nak ku bawa ke masjid. Uang rokok dulu. Minta uang rokok. Minta belikan rokok pula 2 batang. Orang tua yang lawak-lawaknya ini Pak. Kalau kaji siro ini mana bisa kayak kaji tadi pagi ini Pak? Apa sarannya? Ini dengar. Sarannya Umayyah bin Mughirah bin Abdullah
bin Umar bin Mahjum. Apa sarannya? Tengok. Sarannya, ij'alu bainakum fima takhtalifu fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi faf'alu. Apa katanya? Siapa nanti yang pertama masuk ke dalam masjid ni waktu solat subuh, dialah yang berhak menentukan siapa yang meletakkan Hajarul Aswad. Allah Maha Kuasa Bapak Ibu. Subuh tu yang pertama masuk ke dalam masjid tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak egois. Nabi tak egois mengangkat sendiri. Tak. Apapun ceritanya kita hidup di dunia ini butuh orang lain. Saya penceramah butuh orang lain. Saya pertama mengundang di sini Pak Ashab, barulah Muhammad FKSM, baru berlanjut ke mana-mana, baru jumpa sama Pak Mas Edi, ya kan? Baru ke mana-mana diundang orang lain. Jangan sok patina unteng-unteng banyak ilmu, tak mau bergaul, tak berkawan, habis. Nabi Muhammad tahu yang membuatkan, yang membangunkan kalian, yang capek kan kalian. Makanya bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halummu ilayya sauba. Wahai saudaraku, ya, tolong ambilkan dulu sehelai kain. Tolong, halummu ilayya sauba, ambilkan dulu sama aku sehelai kain. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, lita'khudha kulla qabilatin binahiyatin minat thawbi summa rfa'uhu jami'a. Kata Nabi, wahai setiap suku kabilah, ambillah setiap ujung dari bagian kain ini, lalu angkat bersama-sama. Sama-sama kita angkat Hajarul Aswad, kita letakkan di tempat semula. Memaksudkan apa? Membuktikan bahawa kekompakan itu menunjukkan kita kuat di depan siapapun. Mohon maaf Pak, masjid ni juga begitu. Kalau sudah tak cocok bendahara sama BKM, sama sekretaris, tak akan berkembang. Mohon maaf, apa yang dibuat di masjid ni. Kenapa? Uang dari bendahara, merajuk bendahara, dari mana dapat BKM lagi? Bendahara marah, Pak, keluarkan BKM dulu. Banyak kali acara Bapak. Selama Bapak jadi BKM, habis uang kas masjid. Mengamuk pula bendahara tu. Mudah, tak cocok lagi. Enggak usah bohong Pak. Sekretaris, kau macam mana? Aku kan enggak megang duit. Ya kau, tanda tangan aja lah kerjanya, namanya ada. Kadang-kadang begitu. Maka mohon maaf Pak, kalau kita terbalik. Kita yang berjuang di masjid ni cuman menang nama, undang gubernur tanda tangan, semata-mata gubernur yang nyumbang masjid ni. Tak peduli itu. Undang orang-orang berjasa Pak. Dia yang meletakkan batu pertama begitu dibangun masjid itu. Begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak egois, dipanggilnya semua kabilah-kabilah yang ikut serta merenovasi Ka'bah. Apa katanya? Ambillah bagian kain ini, sama-sama kita angkat. Mudah-mudahan, apa maksudnya Pak? Mudah-mudahan kita pun mohon maaf tak pernah terpecah belah dengan persoalan yang kecil. Ya, jadi ingat orang anak kami yang kami cintai, hari ini banyak pelajaran. Pelajaran apa? Pertama, pelajaran yang kita ambil di usia Nabi 35 tahun, dia sudah bisa menentukan keputusan hukum. Siapa yang harus mengambil keputusan yang baik. Maksudnya apa Pak? Banyak anak-anak muda sekarang enggak ada taunya apa-apa. Bahkan yang taunya tahu kau, tahu kau anak muda sekarang udah 30-an main game aja tuh, main game. Betul Pak? Mamanya pula menjawab. Coba. Kalau dulu Pak, makanya kalian mandiri. Bijak kalian. Kalian bisa menentukan kekuasaan di negeri ini. Muhammad usia 35 tahun. Tanda-tanda kenabian sudah Allah buktikan. Walau kau muda, yang tua-tua mengamanahkan kepadamu. Ternyata kau yang duluan datang ke pintu masjid. Lalu kau tak egois, mengangkat satu kain. Kau suruh setiap kabilah memegang sudut kain ini. Menunjukkan kebersamaan. Kuat kita karena kekompakan. Banyak juga sekarang tak kuat Bu. Tengok kita ini. Di mana tak kuatnya? Tengoklah ketua wirid, anggota wirid. Tak cocok sikit, tak ikut wirid. Nah, kita ngeri zaman sekarang, ngeri kali. Makanya saya berharap mudah-mudahan masjid ini bukan gudang pertengkaran, tapi gudang kekompakan. Yang paling lucu kadang-kadang Pak, ada musuhnya di situ, ada musuhnya. Ada bahasa yang saya kutip dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Apa kata beliau?
Al-qarib, nah, orangnya dekat, tapi apa katanya? Bid'awati ba'id. Orang yang sudah ada rasa musuh, dekat pun dia terasa jauh. Itu dia. Contoh, saya sama bapak ni tak cocok. Dah, dia solat di ujung. Karena bencinya aku, Bu, mohon maaf, datang jamaah, Ustaz isilah, kau aja yang isi. Rupanya uak ni, mohon maaf, bukan itu aja musuhnya. Banyak rupanya musuhnya. Kesana dia pun musuhnya. Terakhir pulang dia. Pulang. Sampai di rumah ditanya bininya. Kenapa bang pulang? Tak cocok aku. Tak cocok. Bukan banyak lagi jamaah sekarang Pak. Lucunya. Nampaknya imamnya yang dibencinya. Pulang dia tak jadi jamaah. Kenapa? Aku dengar takbirnya naik setan. Memang dialah setannya. Makanya pergi. Orang takbir imamnya. Kelarilah setannya. Maka orang tua kami yang kami hormati. Saya berharap ini menunjukkan. Yang kedua, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tak pernah kita campuri uang yang batil untuk melaksanakan kegiatan membangun yang soleh-soleh. Membangun rumah tahfiz, jangan campur yang subhat. Membangun masjid, jangan ataskan yang subhat. Mohon maaf ya, membangun yang lain, jangan ataskan subhat. Walaupun lama proses siapnya, yang penting semua halal yang masuk ke dalam pembangunan itu. Apa guna 1 tahun siap pembangunannya, tapi semua uang-uang subhat yang dicarinya. Ini yang harus. Mohon maaf. Dan yang ketiga, apa maknanya? Makna yang ketiga, hikmah kita ambil sejarah. Bagaimana Rasul merenovasi Ka'bah, membuktikan dia kuat. Di mana kuatnya? Kuat dengan hukum, kuat dengan segala sesuatu, kuat dengan analogika, kuat dengan segala hal. Kalian pun besok jadi anak muda, jangan lemah. Tengok anak muda sekarang, galau sikit, galau sikit, nangis, jatuh cinta, dah. Ambil tali, gantung, mati. Pikirnya mati, dia masuk surga. Makin dipijak-pijak malaikat. Jadi mohon maaf. Yang terakhir apa? Disitulah Nabi mendapat tanda-tanda tanda-tanda kenabian, bahwa Nabi digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa Nabi digelar dengan orang terpercaya? Maka jawabannya, karena Rasul tak pernah berpihak di sebelah pihak. Karena kita sekarang Pak, masih banyak kita ini bersebelah pihak. Makanya jarang orang tafsir ini jadi pemimpin. Kalau sempat pemimpinnya Margaritonga, Bupati Deli Serdang, saya yakin kabak-kabaknya Ritonga semua itu. Betul. Kalau sempat mohon maaf Pak Ritonga Presiden, aku yakin Menteri pasti ada satu Ritonga. Makanya karena Jawa Presiden, makanya semua Jawa. Ini contohnya Pak, contoh kan. Udah mulai lari, aku tengok lagi ini. Maka orang tua kami, ya kan, gunakan hak kita, jangan pernah berpihak. Adillah kita melakukan segala sesuatu, biar dikatakan kita orang percaya. Makanya setiap sesuatu berkatalah jujur dengan apa adanya, walaupun menyakitkan. Makanya zaman sekarang banyak orang sanggup berkata dusta, walaupun dia menerimanya dengan bahagia. Ada ungkapan ulama, kam min sadiqin wudduhu bilisani, khaunum bidhuhril ghaibi la yatazammam. Berapa banyak orang yang mohon maaf waktu jumpa denganmu, dia puji kau, takjub dia, bahkan dia sangat memujimu. Tapi ketika kau berpisah dengan dia, bahkan kau dicucuknya dari belakang dengan fitnah yang banyak. Kalau lagi jumpa, Allah, ustadku, kiaiku, ayahandaku, semua dia buat. Dah mau siap Pak. Waktu pula yang batu, aku yang ceramah waktu. Kasihlah, ada minum Pak, kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan hari ini Bapak Ibu tidak ada yang istimewa, cuman hanya mengulas sejarah. Karena renovasi Ka'bah ini kenapa saya ambil? Karena memang itu urutan rentetan pembahasan sirah nabawiyahnya. Setelah Nabi menikah dengan Khadijah, punya anak, begitulah mohon maaf perjalanan Nabi, baru usia 35 tahun, itulah renovasi Ka'bah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn al-Hisam dijelaskan begitulah singkatnya. Pertama tadi, ayo, siapa yang merenovasi Ka'bah pertama? Dia itu dari golongan Arab, juga dari keturunan suku Quraisy. Yang pertama ada yang menyebutkan adalah dari golongan Jurhum. Habis itu baru dari Luwai, baru sampai Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia Nabi 35 tahun. Siapa yang menyimpan harta dulu Ka'bah itu banyak orang menyimpan harta rampasan dalam Ka'bah. Maka ketika dibongkar direnovasi, barulah terlihat ternyata ada orang-orang tertentu yang menyimpan hartanya biar tak terlihat. Dulu Ka'bah
tak pernah ada atapnya di atas. Begitulah mohon maaf kesanggupan Ismail dengan Ibrahim membangun Ka'bah. Bukan karena mewahnya, tapi karena itulah perintah Allah agar dibangun menjadi nilai-nilai ketauhidan. Maka hari ini saya belajar apa yang saya baca. Mudah-mudahan kita tak pernah lupa sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang meneruskan perjuangan Ibrahim alaihissalam. Karena juga Ibrahim Pak, sebelum Nabi Muhammad pun lahir, Ibrahim pun berdoa agar datang nabi-nabi setelah dia sudah tidak ada. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah cerita daripada doa Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah, utuslah kepada kami rasul-rasul. Maksudnya apa? Jangan cuma dari aku rasul terhenti, ada rasul setelah aku. Itulah sampai ke bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar peninggalan daripada Ibrahim dijaga. Bahkan ketika dibongkar Ka'bah, tak boleh Pak dibongkar hancur. Maka lantainya dalam riwayat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan 1,5 dari lantai dari dasar. Itulah yang dibangun daripada Ibrahim. Tak dibongkar. Kenapa? Karena ini peninggalan murni yang dibangun oleh perjuangan Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Yang dibongkar itu bukan semuanya, hanya dinding-dinding Ka'bah. Makanya sejarah saya lihat tadi, apa yang terjadi ketika sejarah membuktikan mencuri segenap ataupun kayu-kayu yang berserakan dari sisa-sisa banjir bandang yang terjadi, maka itu pun menunjukkan ada efeknya keluarnya ular dari dinding-dinding Ka'bah. Tapi Allah mengutus burung agar burung mencatuk ular ini, maka semua sirna. Poin yang kedua, banyak juga orang mengambil batu. Apa? Diambilnya batu dari bongkahan dari Ka'bah. Maka yang terjadi apa? Lepas dari tangannya, maka kembali tempat semula. Itu bukan dongeng Pak. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibn al-Hisam diceritakan bahwa kemurnian Ka'bah itu tak boleh dicuri. Makanya Pak, kalau Bapak Ibu berangkat haji kan, ada yang bilang, jangan bawa sesuatu dari sini ya. Jangan bawa, karena udah ada dari dulu Bu, dibawanya sebongkah bagian Ka'bah batu, bahkan batu itu lepas dari tangannya, kembali di tempat semula di mana dia ambil. Begitulah kemurnian yang Allah jaga, walaupun hanya sebongkahan batu yang tingginya setinggi orang ketika semula, sampai Nabi itulah yang terjadi sampai 18 hasta. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sampaikan hari ini hanya resume. Mudah-mudahan bukan penjelasan jelas, tapi saya menyampaikan rentetan melalui sejarah. Ayo kita diskusi hari ini. Anak-anak Ustaz dengar baik-baik. Dengar baik. Mana Pak uangnya tadi? Oh Tuhanku. Siap-siap kau? Siap? Oh, 5 pertanyaan. Agak tebal ini. Ini antara ribuan. Dah, Ustaz tanya. Ini serius ini ya. Apa mau tanya tadi? Jangan dijawab, tunjuk tangan, maju ke depan. Kalau siapa yang menjawab, gugur. Ya, tunjuk tangan, maju ke depan. Tahan mulutnya. Dah. Umur berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merenovasi Ka'bah? Maju. Maju. Jangan dijawab, maju. Ini ya, umur berapa tahun? 35 tahun. Dah, cair. Salam lah, ya Allah Rabbi. Gitu cair enggak? Ajab kali. Ini sekarang perempuan, ya. Adil ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Coba. Siapa orang yang menyimpan harta rampasan dalam Ka'bah? Angkat tangan, jangan jawab dulu. Angkat tangan, maju. Siapa nama orang yang menyimpan harta rampasannya dalam Ka'bah? Bahkan dia ketahuan mencuri, bahkan menyimpan harta itu dipotong tangannya. Siapa namanya? Ada yang lebih jelas? Jangan jawab, maju dulu. Coba sekali lagi dulu. Yang lain ya. Apa? Jangan ajari. Ayo, udah diajari. Ini mata kuliah ini. Dah gagal. Mana? Udah diajar omaknya itu. Udah? Biar tahu Ustaz yang nunjuk. Oke? Siapa nama orang yang menyimpan hartanya dalam Ka'bah? Ayo. Maju dulu. Maju baru ngomong.
Udah apa-apa lah, enggak apa-apa maju lah. Iya. Ayo, siapa nama orangnya? Duaik. Ingat ya, nama Duaik. Lama berapa lagi? 3 lagi. Bagian laki-laki. Siapa nama orang yang berani merobohkan Ka'bah? Maju. Jangan ngomong dulu. Ayo. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Allahu Akbar, Walid bin Mughirah. Gini tekor juga BKM ini. Semua dapat orang tuh. Sekarang perempuan. Sekarang perempuan. Allah Tuhan. Ini bagianku enggak? Lain warnanya. Biasanya Ustadz ada tanda BKM-nya karena biasanya yang kuterima kayak gini tulisannya. Kok tipis kan? Udah, siapa nama orang yang pertama mengusulkan meletakkan Hajarul Aswad di tempat semula setelah pembangunan Ka'bah? Ini agak panjang tadi. Ayo, agak panjang. Ayo, siapa yang hafal? Ada tadi yang hafal tadi, yang bilang tadi. Ayo, maju. Ya, coba. Siapa namanya? Rizky. Iya. Nama yang menawarkan usulan. Siapa orang, apa usulannya meletakkan Hajar Aswad di tempat semula? Siapa orangnya? Uswan bin Muhairah bin Abdullah bin Umar bin Mahjum. Udah bisa lihat itu. Udah hafal di empat nasab itu. Allah, gemetar kali kau ya. Gocengnya itu, nggak usah gemetar nerimanya. Nah, bisa tanya. Ini maju ya. Berapa awal tinggi Ka'bah dan berapa setelah direnovasi Ka'bah? Maju, jangan ngomong. Ini perempuan. Yang maju ini, maju. Yang pakai masker, mati masker. Coba. Kan biar imbang dia, perempuan dulu, baru ini laki-laki. Ini laki-laki, ini khusus. Ustaz tambahin nanti. Siapa? Berapa? Gitu bahasa, betul. Awalnya 9 hasta, naik menjadi 18. Sekarang ini apa doa? Perempuan? Oh iya. Berarti ini perempuan. Ayolah. Mana tadi? Ada tadi. Tengok dulu. Ada tambahan ini. Enggak besar lah, orang belum cair aku. Mana? Apa tinggal? Kok tinggal? Alhamdulillah. Ya, Ustaz tanya dulu sini, siapa yang hafal doa ketika ingin membangun Ka'bah, banyak datang apa namanya? Masih dekin, Bu. Udah tinggal pula rupanya. Rezeki kalian lah. Siapa yang hafal doanya? Maju. Berarti perempuan tadi, Pak ya? 3 laki-laki, 3 perempuan. Oh ya. Berarti nggak ada tambahan. Doanya, kalau udah kita hafal tadi, Allahu Akbar. Hafal doanya, ayo. Allahumma inna Allahumma inna la nu ulangi balik. Allahumma inna ila khair. Balik lagi. Allahumma inna la nuridu illa khair. Ulangi. Allahumma inna la nuridu. Ayo. Allahumma. Ayo. Allah. Jangan nengok muka Ustaz. Allahumma inna la nuridu illa khair. Ini doa siapa?
Walid bin Mughirah. Ayo, Allahumma. Ayo. Allahumma inna La nuridu. illa khair. Ya, alhamdulillah. Udah. Kalau begini berarti Pak, walaupun orang ini berarti konsen ceramah ini. Semua hafal orang tuh. Kalau pertemuan pertama nampak kali ada kurang-kurangnya. Kalau ini banyak kelebihannya. Ternyata mudah-mudahan besok makin ada tambahan ya. Allahu a'lam bishawab. Itulah kesimpulan. Ayo kita balik. Berapa panjang Ka'bah sebelum direnovasi? Setelah direnovasi? Nah, siapa nama arsitektur? Apa namanya? Apa nama bahasanya? Arsitektur pembangunan Ka'bah? Itu yang tadi lupa nanya. Allah. Bakum. Nah, Bakum. Tahu diam-diam aja. Maju biar cair kau. Ini tadi hafal dia tadi. Diam aja dia. Oh Tuhan. Siapa orang yang berani merobohkan Ka'bah orang pertama? Walid bin Mughirah. Maka anak kami, inilah yang terjadi. Bagaimana renovasi Ka'bah akan dapat. Makanya Rasulullah SAW berani memutuskan itu karena dia Allah berikan pilihan menjadi Nabi yang digelar dengan Al-Amin.